Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan dan juga nikmat iman sehingga masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di hari ke-6 ini ya Pak ya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Dan seperti biasa teman-teman pemirsa podcast Kementerian Agama Kabupaten Jepara, kembali lagi kita bersama penyuluh agama Islam yang akan kali ini mengisi podcast dengan tema yang cukup unik nih, cukup berbeda juga dari seperti sebelumnya. Nah, untuk kali ini karena Ramadan itu punya ciri khas banget ya Pak ya. Iya, betul sekali. Ada itu Ramadan itu identik dengan kebersamaan yang seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian banyak sekali pembelajaran-pembelajaran. Ada yang nggak boleh dilupakan loh dari momen-momen Ramadan, yaitu nggak bisa dipungkiri momen Ramadan itu banyak perbedaan ya Pak ya. Bahkan Sama dalam penentuan. bahkan sejak awal teman-teman, bahkan sejak awal kita punya cara pandang yang berbeda, cara melaksanakan Ramadan yang berbeda. Kemudian ada tradisi-tradisi yang perlu kita bahas, sehingga pada hari ini kita akan mengulik yang namanya moderasi beragama, Insya Allah. Dan ini telah ditemani, ini sangat cocok sekali, oleh penyuluh agama Islam dari kantor KUA Kecamatan Pakis Aji. Nah, ada siapa ini? Ada Bapak Ni'amullah, Sarjana Syariah, Magister Hukum ya Pak ya. Dan terima kasih Bapak sudah hadir, sudah bersedia untuk membahas ini ya untuk teman-teman sembari menunggu menjelang buka puasa nih Pak. Semoga tayangan ini bisa menjadi manfaat bagi kita. Amin tentunya akan kita semua. Ya. Dan mungkin tanpa berlama-lama kita bisa langsung mendiskusikan ini ya Pak ya, moderasi beragama ini, karena moderasi beragama itu dekat sekali dengan kita dan dekat sekali dengan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat juga perlu mengenal ini ya Pak, moderasi beragama itu bagaimana, kemudian praktiknya dalam kehidupan nyata, jadi nggak cuma jadi teori dan konsep ya Pak, tapi bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka mungkin yang pertama kita mengenal dulu Pak moderasi beragama dari berbagai sudut pandang ya Pak ya. Itu gimana Pak? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, kali ini kita akan membahas terkait tentang moderasi beragama, bahwa perlu diketahui bahwa moderasi beragama itu cara pandang kita. Jadi cara berpikir kita, pola kita, pikiran kita dalam perilaku kehidupan beragama yang wasatiyah. Wasatiyah itu artinya yang pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak garis keras, tidak juga lentur. Artinya fleksibel. Jadi jangan salah paham bahwa ada kadang ada salah paham dalam apa itu moderasi beragama. Mereka beranggapan bahwa moderasi beragama adalah agama yang harus modern. Tapi maksudnya bukan itu. Tapi bagaimana kita, cara pandang kita, cara menjikapi kita, perilaku kita dalam beragama untuk yang bersifat fleksibel, yaitu wasatiyah, pertengahan, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak. Iya. Terus lalu gimana nih Pak landasan dari agama Islam sendiri memandang moderasi beragama itu yang bisa kita jadikan pijakan dan juga contoh Pak? Iya. Dalam Islam sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Dalam ayat ini Allah menyeru, yang diseru bukan hanya khusus orang-orang yang beriman, orang-orang muslim saja, tapi ayyuhan nas, seluruh manusia, tidak memandang itu mukmin atau kafir, muslim atau non-muslim, tidak pandang, tapi yang disuruh adalah semua manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha, bahwa kami jadikan kamu adalah laki-laki, ada yang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu yaitu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, apalagi kita sebagai hidup di negara Indonesia dengan anugerah yang sangat Allah berikan kepada kita bangsa Indonesia dengan suku-suku yang jumlahnya sangat banyak, yaitu sampai 1.300-an, sangat luar biasa ya, dengan pulau yang sampai 17.000 pulau. Jadi ini patut kita syukuri. Jadi Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Saling mengenal. Kita ada yang di Indonesia ada suku Jawa,
ada suku Sunda, ada suku Bugis dan lain-lain, itu bukan untuk saling mengunggulkan satu sama lain, tapi ada untuk saling mengenal. Yang mana pada ayat ini Allah selanjutnya mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa siapapun dari antara kamu sekalian yang mulia justru yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditegaskan bukan suku mana yang terbaik, bukan suku mana yang paling mulia, bukan bangsa mana yang menjadi paling hebat, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar banget, menarik banget. Jadi setelah kita tahu landasannya barusan ini Pak, jadi ini cocok banget sama karakteristik dari warga negara Indonesia ini ya Pak ya. Karena kan kita tadi sudah diciptakan beragam banget dalam satu negara gitu ya. Iya, berbahasa, bangsa, bersuku-suku dan gitu. Jadi tidak ada yang merasa diunggulkan. Dalam satu riwayat juga Nabi pernah menyampaikan pidato dalam sebuah khutbahnya yang disampaikan di Haji Wada, ya ayuhan nas, wahai para manusia, inna rabbakum wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu satu. Tuhan kita satu sama. Wa inna abakum wahid, dan sesungguhnya orang tua kita adalah satu. Itu kita berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Wa Adam min turab, Adam diciptakan dari debu. Jadi kita hakikatnya sama, baik itu yang kulitnya putih ataupun yang kulitnya hitam, kita semuanya sama diciptakan. Ada yang cantik kayak Mbak Firda, ada yang kulitnya sawo matang kayak saya seperti saya. Manis, manis. Kalau belum matang keras. Baik. Wah, ini la fadla li arabiyyin wala ajamin. Dalam hadis tersebut Nabi menyampaikan bahwa tidak ada yang diunggulkan antara itu orang Arab ataupun orang Ajam. Orang Ajam itu orang yang bukan dari Arab. Jadi Nabi menjelaskan bahwa engkau sebagai orang Arab itu jangan merasa bangga bahwa saya orang Arab, saya yang paling mulia. Wala li ahmaru ala aswad. Juga tidak ada yang merasa diunggulkan antara siapa yang kulitnya merah kayak orang-orang Eropa cantik-cantik, tinggi-tinggi. Orang yang terkenal cantik-cantik itu Uzbekistan ya katanya. Masya Allah. Wal aswad juga, dan yang kulitnya hitam, saudara-saudara kita mungkin yang di Afrika atau yang di Indonesia yang di mana itu. Tapi illa bittaqwa, kecuali dengan takwanya ya. Ini yang menunjukkan. Jadi ketakwaan kita yang paling perlu diunggulkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketakwaan ini tadi sebagai tujuan dari kedua ayat dan hadis ini malah momennya tepat banget di Ramadan ini ya Pak. Ada kolerasi ya. Iya, jadi Ramadan kita Allah menjadikan puasa kita, yaitu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadi kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, tadi moderasi beragam ini malah erat kaitannya dengan Ramadan ini ya Pak ya. Tadi setelah kita mengetahui ada perbedaan, kemudian tadi untuk saling menghargai dan juga untuk meraih ketakwaan itu ya Pak, karena yang membuat kita di mata Allah itu bukan perbedaan fisiknya apalagi tadi Pak ya, tapi ketakwaannya. Apalagi di Indonesia beragam tradisi-tradisi yang ada, khususnya menjelang bulan Ramadan ya. Iya, ini karena kita lagi membahas soal moderasi beragama ini. Karena ini di moderasi beragama itu ada beberapa pilar ya kan Pak ya, yang digagas oleh Kementerian Agama, dan salah satunya ini mengakomodir tradisi lokal. Jadi betul, jadi benar adaptif. Jadi ketika moderasi tadi yang Bapak bilang tidak kanan kiri, tidak keras gitu lentur, itu salah satunya untuk gimana ketika itu disandingkan dengan tradisi itu masih bisa mengakomodir gitu ya Pak, mengambil mana yang memang bisa diambil dan boleh gitu ya Pak. Iya. Jadi menyikapi tradisi-tradisi yang sangat luar biasa ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dirintis oleh para pendahulu kita, para wali songo, bagaimana mereka mengajarkan mengembangkan agama Islam di Indonesia tanpa menghilangkan tradisi-tradisi yang ada. Tapi bagaimana tradisi-tradisi itu dikelola. Tradisi-tradisi dikelola yang asalnya tradisi-tradisi itu dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai, tapi diganti oleh para leluhur kita dengan ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Islam. Baik, betul banget. Nah, kalau misalnya kita langsung melihat contoh nih Pak, contoh di kehidupan sehari-hari ya, langsung momennya dikaitannya dengan Ramadan nih Pak. Sejak awal kan kita juga ada tradisi juga nih Pak menyambut Ramadan. Ini kan juga bentuk sukacita kita ya untuk menyambut Ramadan. Selain kita mempersiapkan diri di bulan-bulan sebelumnya seperti Rajab, Syaban gitu, ada tradisi yang
ada di beberapa kota ini Pak. Mungkin di daerah juga ada. Iya. Misalnya ada yang Dedera Daerah itu di mana itu? di Semarang. Oh iya di Semarang, ramai sekali ya. Nah, kan, terus habis itu berkilo-kilo kan Pak Iya. acaranya begitu ya, sangat dan orang-orang sangat Itu menjadi antusias. event tahunan rutin ya. Betul, terus di Kudus juga. Mungkin ada juga Terus ada namanya apa itu? dandangan. Oh iya dandangan, Betul. dandangan sampai Nah, padat begitu. Nah, iya, gitu. mungkin semua orang Masya Allah, semuanya sangat sekarang luar datang. biasa. Iya betul kan Pak. Meramaikan perekonomian daerah juga ya akhirnya. Nah, Kalau di Jepara sendiri, gimana Pak ya di Jepara di sendiri? Jepara sendiri tradisi-tradisi itu biasanya apa itu? Salah satunya mungkin setahu saya nih Pak, ada yang setiap menjelang Ramadan itu mengunjungi makam. Iya, nyekar ya, nyekar ya kan. Makam keluarganya begitu. Nah, ini ada sebuah tradisi nih Pak. Ini gimana pandangan Islam itu sendiri Pak? Apakah semua tradisi itu bisa diterima atau sebenarnya ada batasan-batasan sih Pak? Iya, terkait dengan tradisi yang ada dalam kehidupan sehari-hari, jadi Islam turun itu sebagai rahmah, sebagai kasih sayang. Agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW tidak menghilangkan langsung tradisi-tradisi ada yang ada. Jadi Islam sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk umat semuanya, untuk alam semuanya, bahkan tidak hanya untuk manusia saja tapi semua alam. Alam itu mencakup manusia, mencakup yang lainnya, jadi universal. Jadi Islam menyikapi tradisi-tradisi yang ada, maka kita harus bisa memahami bahwa ketika tradisi-tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan agama, apalagi diisu tradisi-tradisi di situ diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, ada nilai-nilai syiar Islam, ada nilai-nilai silaturahim, nilai-nilai sedekah, maka justru itu perlu dikembangkan. Kita tahu bahwa di Jawa, khususnya di Jawa itu ada tradisi kalau ketika orang mengandung itu ada tradisi mapati, ada tradisi mitoni, tapi oleh para wali songo, oleh para pendahulu kita, tradisi tersebut diisi dengan kegiatan membaca maulid, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat semuanya, berdoa, ada unsur sodako. Iki bagaimana para wali songo menganjurkan jadi bancaan kalau dalam bahasa Jawa ya. Bancaan ini sebuah tradisi yang sudah yang aslinya itu sodako di dalam tradisikan oleh bahasa Jawa itu dari bancaan. Oke, oh gitu ya. Kita ada apa-apa bancaan, bikin selamatan sedikit. Kita namanya habis sakit terus sehat, bancaan sedikit. Sodako itu takul bala, sodako bisa menolak penyakit. Ini sangat luar biasa. Oh ya, ini budaya sangat Jawa banget, Indonesia banget ya Pak. Oh ini di Ramadan juga ada budaya seperti itu Pak, bacaan apa? Sedekah ya. Ya kita misalnya ke musola, ke masjid, semua dapat giliran tuh Pak. Betul sekali. Ramadan dikenal sebagai syahrul musawah, yaitu bulan saling mengasihani. Maka kita diajarkan oleh orang-orang tua kita bagaimana, bahkan menjelang Ramadan pun. Kalau di daerah Jawa Barat itu ada tradisi namanya unggah-unggahan. Apa itu Pak? Yaitu mau naik ke Ramadan, kita bikin sodakoan, bikin berkatan, sodakoh kepada tetangga-tetangga kita. Kalau di sini namanya ruahan ya. Ruahan. Kita bikin sodakoan, bikin makanan, terus kita undang tetangga, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kalimat ma'adhamah, mendoakan kepada para sesepuh kita. Ini sangat luar biasa. Jadi malah mempertahankan tradisi ini nggak cuma untuk nilai ibadah tapi juga saling membantu gitu ya Pak ya. Ada ekonomi yang bergerak juga ya di sini ya Pak ya. Baik. Nah lanjut juga soal tadi Pak, kita kan soal selain tradisi ini kalau erat kaitannya dengan moderasi kan juga perbedaan nih Pak. Dari awal mungkin banyak sekali nih Pak perbedaan pendapat lah ya Pak. Apalagi puasa sekarang juga betul. Ada beda. Memang dalam penentuan bulan Ramadan ini ada beberapa pendapat. Ada yang menggunakan pendapat yaitu dengan ru'yatul hilal. Ketika hilal itu bisa dilihat maka diputuskan 1 Ramadan. Ketika pada akhir bulan Sya'ban tersebut tidak bisa dilihat maka Ramadan yaitu digenapkan, Sya'bannya digenapkan menjadi 30 Ramadannya nanti.
Tapi ada yang pendapat lagi yang menggunakan metode hisab, yaitu perhitungan ketika hilal tersebut sudah ada, walaupun dalam hitungan berapa derajat. Kalau dalam yang itu kan ada minimal berapa derajat. Tapi kalau yang model hisab itu ketika yang penting sudah ada hilal walaupun sedikit sekali derajat, mereka sudah memutuskan untuk Ramadan. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa perbedaan Ramadan baik itu yang menggunakan ru'yah maupun yang menggunakan hisab. Yang kemarin ada yang Ramadan pada hari Rabu, ada yang Ramadan hari Kamis. Jangan perbedaan tersebut menjadi sebuah pertikaian. Betul. Merasa benar sendiri. Ini saya pendapatnya yang paling benar, ini sesuai. Tidak, tapi jadikan perbedaan tersebut sebagai rahmah, sebagai kasih sayang. Inilah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting Ramadannya tetap tanggal 1 Ramadan. Benar, kita tetap mulai pada 1 Ramadan. Nah, baik, kita setelah mengetahui perbedaan itu, ini malah masuk ke pengertian moderasi beragama Bapak tadi. Jadi cara pandang itu tadi ya Pak, ketika kita sudah tahu ada perbedaan, maka sikap kita sebagai orang yang mengetahui ada perbedaan di masyarakat harus seperti apa Pak? Iya, jadi kita itu jangan merasa bahwa saya ini paling benar sendiri, golongan saya paling benar ini, sehingga orang lain menganggap salah. Maka salah satu pilar dari moderasi beragama, yaitu pilar-pilar yang pertama yaitu pilar adalah pilar keadilan. Yang pondasinya itu pondasi adalah pondasi keadilan, dan pilarnya itu bagaimana kita bisa menerima pandangan orang lain, toleransi. Jadi tidak merasa kita paling benar sendiri sementara yang lain salah. Kita juga harus menerima pendapat-pendapat yang lain. Kita diajarkan alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Itu orang-orang yang senantiasa mendengarkan pendapat, men-sharing pendapat-pendapat dan mengikuti mana yang terbaik. Nabi pun dalam satu riwayat itu ketika beliau mau akan diserang oleh orang-orang kafir, Nabi biasa meminta pendapat kepada para sahabat, sehingga mungkin ada perbedaan dalam ini. Iya, Nabi minta pendapat sahabat ini, bagaimana sahabat pendapatmu, semuanya dimintakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, ini nilai-nilai moderasi beragama yang kaitannya dengan Ramadan ini ya. Yang mana pada ibarat sebuah bangunan itu kan ada fondasinya, ada pilar-pilarnya, yaitu kita toleransi, menerima pendapat orang lain, adaptif. Itu yang mana ibarat sebuah bangunan, sebuah rumah atapnya adalah sebuah atap maslahah, kemaslahatan, kebaikan untuk umum. Jadi bukan untuk hanya kelompok sendiri saja atau golongan sendiri, tapi maslahah ammah, kemaslahatan yang umum, kemaslahatan yang besar. Jadi meskipun perbedaan, tapi kalau ini ada kemaslahatannya, ini sesuatu yang perlu dikembangkan juga ya Pak. Nah, oke, menarik banget. Nah, ini Ramadan ini juga momentum untuk memperkuat ukhuwah juga nggak ya Pak? Iya, tentunya. Nah, contoh aja kita nih di Kementerian Agama nih Pak, kan kita nggak cuman karena kebetulan kita penyuluh agama Islam, tapi kan penyuluh juga ada banyak dari berbagai agama ya Pak yang ada di kantor kementerian juga. Ini gimana Pak? Ini kita memperkuat ukhuwah kita ini loh Pak, di tengah perbedaan. Contoh aja di Kementerian Agama udah ada contohnya ya Pak, tadi juga di masyarakat. Bahkan kebetulan di kantor saya, di kantor saya di Kawah Pakis itu kita yang jumlahnya 11 orang itu ada penyuluh non-Muslim 2, ada yang Hindu, ada yang Buddha, bahkan yang Muslim itu pun ada, tidak semuanya satu organisasi, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, sangat luar biasa. Kebetulan di Kawah Pakis Aji itu. Nah, ini aja udah ada contohnya ini gimana Pak cara menyikapi ketika kita terjadi perbedaan itu Pak? Iya. Jadi intinya perbedaan-perbedaan yang ada, apalagi kita dalam hidup satu lingkungan bersama, satu rumah bersama. Contoh tadi di kantor saya, di kantor Kawah Pakis Haji, mereka orang-orang yang nyuwun sewu, yang non Muslim, mereka menghormati bahwa kita sedang melakukan ibadah puasa Ramadan. Jadi mereka walaupun tidak berpuasa, tapi mereka menghormati bahwa ini bulan Ramadan. Tapi perbedaan tersebut tidak menjadikan ketimpangan dalam kebersamaan. Buktinya kalau dalam hari-hari biasa, bahkan kami itu dalam hari-hari biasa sering kita makan bersama, guyup satu majelis. Kebiasaan itu tapi ini lagi puasa dulu ya. Oh baik. Nah ini kan contoh banget, ini juga teladan bagi masyarakat berarti Pak, karena kan Bapak juga sudah
mengalami sendiri ya lingkungan bersama beberapa latar belakang mungkin ya Pak. Iya, dalam kumpul dalam satu lingkungan, satu ruangan yang tidak hanya Muslim saja. Nah, ini bisa jadi pesan-pesan nggak Pak untuk masyarakat sebelum kita menutup diskusi kita hari ini mengenai moderasi beragama di bulan Ramadan? Jadi Ramadan adalah, kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan tarbiyah, maka jadikan Ramadan ini untuk menjadikan pendidikan kita bahwa kita hidup di negara Indonesia, negara yang sangat beragam dengan berbagai macam suku, dengan berbagai macam bahasanya beda-beda, dengan berbagai macam agama-agama yang ada. Maka jadikan perbedaan-perbedaan ada ini sebagai sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan ini jadikan untuk saling menguatkan bersama, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Maka keberagaman yang ada jadikan sebuah kekuatan bersama untuk menuju Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Baik, ini menarik banget teman-teman. Terima kasih Bapak Ni'amullah sudah menjelaskan banget ya mengenai moderasi beragama di bulan Ramadan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman telah menyaksikan ini dari awal sampai akhir. Ya semoga di Ramadan ini kita tidak hanya sibuk untuk memperbanyak ibadah secara personal, tapi juga hubungan kita dengan sekitar itu juga lebih baik ya. Ini untuk starting kita sudah belajar sekarang dan semoga bisa diterapkan terus tidak hanya di bulan Ramadan tapi di bulan selanjutnya. Dan semoga Ramadan tidak hanya menahan petang, menahan lapar dan dahaga, tapi juga bagaimana kita mentoleransi ini semua yang selain kita pelajari ini. Tidak merasa paling benar dan menghargai merasa paling benar itu perbedaan. Betul. Dan hargai perbedaan yang ada. Nah, semoga perbincangan ini menjadi manfaat buat kita semuanya dan bisa menginspirasi. Tentu saja saksikan di podcast Kementerian Agama untuk tema-tema berikutnya. Saya Firdari Hasilvi, terima kasih dan saya minta maaf atas kesalahan kata dan perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.